Ada pertanyaan, apakah memang agama tidak perlu hadir dalam dunia private? Karena pada masa sekularisme, agama itu tidak mendapatkan ruang di dalam dunia publik karena kebenaran-kebenaran agama itu tidak bisa dibuktikan. Sehingga agama itu ditempatkan di ruang private. Kemudian di Indonesia, agama-agama itu ditempatkan di ruang publik. Karena Indonesia bukan negara agama, yang didasarkan pada satu agama tertentu. Indonesia juga bukan negara sekuler yang tidak menempatkan agama pada ruang publik atau yang hanya menempatkan agama pada ruang publik. Itulah sebabnya di dalam ruang publik Pancasila ini, maka agama-agama itu mendapat tempatnya. Jadi Pancasila itu adalah rumah pemikiran agama-agama. Jadi Pancasila itu sebenarnya adalah rumah pluralisme, rumah pemikiran berbagai agama. Sehingga berbagai agama yang ada di Indonesia itu bisa mendapatkan tempatnya untuk mereka hadir di bumi Indonesia dan memberikan peran positifnya. Kehadiran agama-agama di ruang publik ini dapat dipahami mengapa, karena agama-agama itu telah hadir di Indonesia dan dalam perjuangan bangsa, agama-agama itu telah memberikan kontribusi positif. Jadi karena peran agama-agama itu dalam perjuangan bangsa, perjuangan mengisi kemerdekaan, maka agama-agama itu mendapat tempatnya di ruang publik. Artinya adalah agama-agama itu memiliki nilai-nilai inklusif yang kemudian dapat menjadi landasan bersama dari agama-agama itu, dan karena memiliki landasan bersama itulah mereka agama-agama itu bersatu melawan penjajah. Demikian juga agama-agama itu bersatu untuk membangun Indonesia. Sehingga kesinambungan Indonesia, berjalannya Indonesia ini adalah juga peran agama-agama itu. Tapi pertanyaannya kemudian adalah, mengapa perjumpaan agama-agama itu, atau bisakah perjumpaan agama-agama di ruang publik itu lestari tanpa konflik? Atau bisa juga perjumpaan agama-agama di ruang publik itu, bisakah mereka tidak memaksakan nilai-nilai absolut mereka? Karena kalau kita perhatikan, semua agama mengklaim dirinya paling benar. Dan berarti juga kalau mengklaim dirinya paling benar, maka yang lain dianggap salah. Nah, itulah yang terjadi dalam perdebatan-perdebatan di dalam kalangan debater atau apologet agama itu. Dan itu menurut saya sangat memprihatinkan. Karena ketika kita menerima Pancasila, berarti agama-agama itu berada di ruang publik dengan damai. Tapi yang terjadi di dalam ruang medsos itu adalah bahwa agama-agama itu saling menyingkirkan. Bahkan berebut umat antar agama itu. Sehingga dengan demikian menjadi pertanyaan, apakah agama-agama itu bisa bekerja sama untuk membangun hidup bersama. Tapi kalau dunia medsos itu dipenuhi dengan debat-debat agama yang saling menghancurkan, saling menjatuhkan, memberikan stigma, ya, memberikan label sesat, bukankah itu menimbulkan kecurigaan-kecurigaan? Baik itu kecurigaan antar agama maupun kecurigaan di dalam agama itu sendiri. Nah, ini memang sesuatu yang tidak mudah. Kecurigaan antar agama terjadi dalam debat agama. Dan ini memang memprihatinkan. Banyak di antara mereka di dunia medsos di Indonesia ini tersasar dengan penistaan agama. Karena memang mereka tidak sabar dalam dialog itu, karena memang mereka punya klaim-klaim absolut. Mereka merendahkan klaim-klaim lain, karena dianggap klaimnya itu tidak absolut. Nah, itulah yang terjadi. Sehingga akhirnya makian, hujatan, segala macam hal yang sebenarnya tidak patut dikeluarkan oleh seorang yang beragama itu sudah terjadi. Ini menjadi persoalan besar untuk kita semuanya ya, untuk di Indonesia. Karena sekali lagi, bagaimana bisa ya agama-agama yang harusnya menghadirkan damai itu justru menghadirkan wajah garangnya. Nah, kemudian kembali ke persoalan, apakah memang betul agama-agama itu bisa berada di ruang publik dengan damai? Jika kita mengacu kepada debat-debat agama, apalagi agama yang saling menyerang gitu, itu menjadi persoalan. Apalagi ketika kemudian terjadi bahwa debat agama itu mencari
membuat argumen-argumen yang bisa menjatuhkan yang lain. Seharusnya kan yang namanya apologet agama adalah menjelaskan apa yang dipercaya oleh orang yang beriman itu. Bukan menjelaskan kepada orang yang berbeda agama bahwa agamanya salah. Kan tidak bisa realitas itu ya, dalam kitab suci agama tertentu dibaca dengan teori atau dogma yang lain. Tidak bisa. Tapi yang terjadi adalah untuk menjatuhkan yang lain, maka dia lakukan seperti itu. Dan ini sebenarnya kebenaran persepsi sebenarnya. Bisa dikelompokkan kebenaran persepsi, bukan kebenaran berdasarkan data. Data yang mereka ungkapkan itu bukan data, apalagi ketidakmampuan mereka melakukan analisis data. Tapi mereka tetap berkukuh bahwa itu adalah data. Nah, ini persoalan memang kemampuan penelitian daripada mereka-mereka yang berada di debat-debat agama itu memang kurang sekali. Ya, karena siapa saja bisa berbicara tentang agama di negeri ini. Di dunia medsos siapa saja bisa gitu. Bahkan bisa jadi juga orang-orang yang bergelar itu, saya nggak tahu gelarnya dari mana, tapi mereka tidak tahu kemampuan akademisnya sampai di mana. Ini kan menjadi persoalan gitu. Sehingga tiba-tiba membuat sensasi dan kemudian muncullah buzzer-buzzer mereka dan mereka menjadi populer. Dan dianggap itulah mereka yang menjadi ukuran kebenaran agama-agama. Itu kan menjadi persoalan sekali. Nah, kembali kepada persoalan. Kalau agama-agama itu seperti yang ditampilkan para debater itu, mereka berada di dalam ruang publik saling memikirkan, saling menghancurkan, maka di manakah komitmen kita kepada Pancasila sebagai rumah bersama agama-agama itu? Harusnya kan kita menjaga Pancasila sebagai rumah bersama agama-agama, sehingga kita tetap bisa ya bekerja sama. Dan saya selalu katakan, nilai-nilai eksklusif agama itu tidak perlu dibuang. Karena nilai-nilai eksklusif itu kan terkait dengan iman. Nah, terkait dengan iman itu kan tidak membutuhkan pembuktian. Dan juga dengan demikian maka tidak perlu memaksakan. Ya. Nah, yang terjadi adalah terkait dengan iman tidak membutuhkan pembuktian, tapi berusaha mencari pembuktian. Tapi kan tetap tidak bisa, ya, karena memang yang lain yang berbeda itu tidak melihat bukti itu. Tapi kalau dengan cara-cara yang manipulatif begitu, menggunakan ayat-ayat tertentu untuk membuktikan juga tidak bisa, karena sains itu kan terukur, prosedurnya jelas begitu. Ketika kita membuatnya dengan riset ilmiah, ya tidak bisa. Tapi tetap saja ada yang berkutat mengatakan bahwa agama itu bisa memenuhi landasan riset ilmiah. Kalau kita lihat juga Melaka Project, di sana kan dia sebenarnya menjelaskan, meskipun dia tidak menyentuh banyak agama, saya belum lihat mungkin, nanti saya perhatikan. Mereka kan sebenarnya ingin mengatakan bahwa agama itu kan adalah mistik, logika mistik begitu. Kenapa logika mistik? Karena tidak ada bukti empiris begitu. Nah, kemudian juga dijelaskan bagaimana kemudian logika mistik itu beralih ke filsafat dan kemudian ke ilmu pengetahuan. Jadi sains, ilmu pengetahuan, riset ilmiah. Artinya sesuatu itu dianggap benar karena ada pembuktian. Tapi persoalannya juga pembuktian itu kan tidak memenuhi data seluruhnya. Ya, dikatakan proses itu. Nah, tapi kalau proses terus kita jalankan hidup ini dengan proses yang terbatas itu, bagaimana kita bisa menjalani hidup ini dengan benar? Itu yang saya pikir harus dikaji kembali untuk teman-teman dari Malaka Project ya. Ya betul, dan itu kan terjadi dalam kehidupan Kristen juga. Ketika kemudian ada banyak teolog yang ingin membawa Alkitab itu ke dalam dunia modern. Dan kemudian dikatakan mujizat-mujizat itu tidak bisa dibuktikan. Ya, seperti misalnya Yesus berjalan di atas air, nggak bisa dibuktikan sekarang ini. Demikian banyak mujizat-mujizat lain lagi, tidak bisa dibuktikan. Ya. Seperti juga misalnya kebangkitan Lazarus, tidak bisa dibuktikan. Nah, itu kan dikelompokkan dia kepada mitos-mitos. Dan kemudian itulah kemudian bagaimana Alkitab dibawa ke dalam dunia modern itu disaring dengan metode riset gitu. Jadi yang tidak ada pembuktian empiris dianggap bukan firman Tuhan. Nah, ini kan menjadi persoalan. Itulah kemudian terjadi kubu Injili namanya dan kubu liberal. Kubu Injili yang berpegang kepada Alkitab adalah firman Allah. Kalau liberal tidak ya, karena menekankan kepada sains ilmu pengetahuan. Tapi apa sekarang kita masih harus ribut seperti itu? Kalau saya menyarankan jangan. Jadi jangan dua-duanya membuat klaim absolut. Injili juga tidak boleh membuat klaim absolut, tidak bisa. Demikian juga teman-teman yang liberal yang menggunakan sains kan sudah jelas tidak ada rumusan absolut dari sains itu sendiri. Kenapa tidak ada? Karena populasi itu terlalu luas, tidak terjangkau. Yang ada adalah sampel.
Bagaimana kita mengatakan bahwa itu absolut, padahal kita belum tahu seluruh isi dunia. Nah, ini perlu belajar dari Derrida gitu ya. Jadi orang-orang modern itu perlu belajar dari Derrida juga. Jadi sebenarnya kalau kita melihat pemikiran-pemikiran itu, sebenarnya kita harusnya bisa lagi saling belajar. Menurut saya metode yang berbeda ya tidak perlu dipertentangkan. Tapi kita bisa memanfaatkan berbagai metode mencari kebenaran itu. Dan kemudian integrasinya menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Sekarang kan zamannya transdisiplin. Jadi jangan menegasikan yang lain. Nah inilah menurut saya ya, kehadiran agama di ruang publik itu ya perlu sekali untuk dikaji lebih baik supaya setiap orang yang berbicara tentang agama itu dia tidak sembarang berbicara agama, tetapi dia betul-betul memiliki kepakaran. Sehingga ketakutan daripada orang-orang yang muncul karena sekarang kan media ini kan media sosial yang terbuka, siapa saja bisa berbicara. Dan semua berbicara seperti seolah-olah pakar karena dia yang punya semuanya. Kalau dulu orang tidak bisa bicara di TV, mesti diundang segala macam, di seminar-seminar. Sekarang orang bisa. Di ruang-ruang private mereka bicara kepada publik. Nah, ini kan persoalannya. Nah, bagaimana caranya kita sekarang menghadapi itu? Dan kebanyakan mereka-mereka yang tidak serius, tidak akademis itu membuat pendapat-pendapat yang sebenarnya ya tidak memiliki dasar data. Mereka hanya membuat persepsi-persepsi dan data itu hanya mendukung pandangannya saja. Jadi tidak ada riset ilmiah yang bagus. Nah, bagaimana dengan kehidupan agama di Indonesia? Agama mungkin perlu menghargai riset ilmiah, tapi juga jangan juga menghilangkan ya hal-hal yang memang harus diakui terdapat dijangkau dengan panca indera, yaitu penciptaan Tuhan yang bisa menghadirkan juga penyataan dirinya ya di luar kemampuan manusia itu.